Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial sederhana editing video menggunakan aplikasi Android yang biasa kita kenal dengan KineMaster. Bagi yang belum mempunyai atau belum download, bisa download di Play Store ya. Seperti ini, kita ketikkan aja KineMaster, kita download dulu ya. Kita tunggu proses installnya. Link download nanti saya sertakan pada deskripsi video. Nanti teman-teman bisa langsung download melalui link tersebut. Oke, udah selesai ya. Langsung saja kita aktifkan ya. Nah, di sini ikonnya. Ada pesan seperti ini, kita elo aja, kemudian kita swipe ke kanan untuk menyelesaikan pengaturan start. Ini close saja karena ini sifatnya berbayar, cuman kita bisa mendapatkannya secara gratis di Play Store, tetapi beberapa fitur tidak bisa difungsikan ya. Kita lihat settingannya. Ini ada beberapa settingan ya, terserah nanti bisa di otak-atik sendiri ya. Kita langsung aja mencoba mengedit atau membuat video dari sebuah foto ataupun menggabungkannya ya. Ini kan sudah ada, kebetulan sudah ada file-file project yang sempat dibikin dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Jadi punya saya ini sudah tersimpan di sini. Oke, kita buat baru ya, dengan menyentuh Create New. Nah, di sini ada pilihan beberapa resolusi ya, beberapa rasio ya. Kalau untuk YouTube biasa pakai yang rasio 16:9 untuk layarnya ya. Kalau Instagram pakai yang 4:5. Kita anggap pakai untuk YouTube ya. Kita sentuh 16, rasio 16:9. Kita sentuh next. Kemudian di sini kita pilih ya foto-foto yang ingin dijadikan video ataupun digabungkan juga dengan video. Kebetulan di sini saya simpan di folder kamera ya. Nah, kita misalkan contoh ambil beberapa foto ini, kemudian beberapa video juga. Ini saya coba ya. Ini misalkan ini. Kemudian kita bisa menyentuh atau menyentuh gambarnya ya untuk merubah durasi. Sentuh, kita geser ke kanan atau ke kiri ya. Ini ada keterangannya juga, durasinya berapa detik ya, ataupun berapa menit. Kalau foto terserah ya, suka-suka kita. Ini juga kita atur seperti ini. Kemudian misalkan ada beberapa yang ingin kita potong, misalkan ini video ya yang panjang ini ya, kita potong. Bagaimana caranya? Kita sentuh aja pada posisi mana kita akan potong, kita berhentikan, kemudian sentuh tanda gunting di sebelah kanan menu ini ya, atau hanya memotong, kita pilih split at playhead. Nah, begini. Kita bisa memperindahnya menggunakan transition effect. Di mana menunya? Kita sentuh aja di tengah ini, tanda plus ini, di antara dua objek ya, antara foto bisa, antara foto dan video juga bisa. Ini ada beberapa pilihan ya, ada beberapa pilihan efek-efek transisinya ya. Terserah pilih yang mana, suka-suka kita ya. Kita sentuh misalkan klasik, seperti apa efeknya kita sentuh. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang lainnya kita sentuh juga tanda plus,
Kita kasih efek yang lain transisinya, misalkan seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita sentuh tanda centang sebelah kanan atas, kita geser lagi, kita tambah transition efeknya seperti ini. Kita kasih lagi ya. Sudah, centangnya disentuh lagi. Ini juga. Ini banyak pilihan ya. Oke. Kemudian untuk memperindah lagi ya, kalau ini ya, apa namanya, kalau kita kasih musik atau audio, kalau misalkan di awal itu biasa disebut dengan fade in, kalau di akhir disebut dengan fade out. Kita bisa mengaturnya dengan menyentuh tanda gerigi ya sebelah kiri tengah ini. Nah, di sini kita aktifkan auto master volumenya ya. Nah, ini berapa detik? Kalau misalkan untuk ini ada tulisannya audio fade in start of project. Jadi untuk awalnya itu berapa detik untuk ini ya, efek suara dari kecil ke normal ya. Kita aktifkan dulu tandanya, kita geser ini. Kita geser berapa detik, misalkan suka-suka kita ya, misalkan 2 detik. Kemudian untuk akhir kita bisa setting juga ya, 2 detik. Kemudian untuk video juga begitu. Kalau tiba-tiba dari terang terus berhenti kan tidak enak ya. Kita bisa memperhalus ya. Juga kita sentuh video, bagian video, kita aktifkan video fade in-nya. Mau diaktifkan boleh, enggak juga boleh. Kemudian video fade out-nya ya. Kalau sudah, kita close tanda silang ini. Nah, kita udah selesai ya. Kita tinggal menambahkan musik atau audio ya. Kita cari di folder mana, terserah kita ya. Misalkan ini sudah ada bawaannya ya, kita pilih musik kita sendiri misalkan ini. Coba kita dengarkan apakah fungsi fade in fade out nya sudah berjalan. Kalau sudah, kita coba dulu. Kita sentuh close. Jadi dari suara pelan menuju ke normal ya. Kemudian untuk akhirnya juga apa berfungsi fade out nya ya kan. Suara bisa halus, jadi mulai dari awal menuju normal audionya, kemudian di akhirnya dari suara keras menuju rendah atau nol ya. Oke, ini ada sisa audio ya. Supaya rapi bagaimana? Kita potong aja ini, kita sentuh bagian ini ya, tampilan frekuensi ini menandakan audio ya. Kita sentuh kita cari tanda trim atau split ini ya di kanan, tanda gunting. Kemudian kita potong aja. Kita sentuh lagi untuk menghapus sisanya. Nah, sudah selesai ya. Ini hanya dasar aja, bisa kita kembangkan kalau misalkan pengen membuat efek pada foto kita. Sudah tersedia juga di KineMaster ini. Misalkan mau dikasih efek seperti ini, kita pilih sesuai selera kita ya. Anggaplah seperti ini, bertampak klasik. Kemudian ini juga bisa diatur gelap terangnya, adjustmentnya ya, kontrasnya, saturasinya. Misalkan kurang terang, kita tambahin sedikit, boleh sesuka kita. Ini banyak pilihan ya, nanti bisa dipraktekkan sendiri. Kemudian kalau misalkan kita ingin ini ya, memberi teks ya, kita bisa pilih di sini, geser ke bawah, basic title effect. Ini banyak pilihan ya, banyak pilihan. Kemudian kita bisa memasukkan tulisannya, misalkan tes
video. Kita sentuh OK. Nah, untuk teks yang kedua 2021. Kita sentuh OK. Kalau sudah, kita sentuh tanda centang ya. Seperti ini, kita tes dengan menekan tombol play ya di kanan. Tapi kalau ingin cara lain, bisa juga menggunakan layer ya. Jadi ini kita misalnya kita bikin normal, non, kita hilangkan untuk efek tulisan yang tadi, teks yang tadi. Kita bisa menambahkan melalui layer ini. Di menu yang ada pada lingkaran ada tulisan layer, kita sentuh, kita tambahkan teks. Misalkan di sini kita ketikkan tes video. Oke. Kita bisa mengaturnya ya. Kita bisa mengaturnya, terserah mau kita geser ke posisi mana. Ini enak, kita ada garis pandunya, mau supaya center ya, baik horizon maupun vertikal. Kita juga bisa merubah teksnya, fontnya ya, dengan menyentuh ini di menu kanan atas ini ada icon AA, kita sentuh, kita pilih teksnya seperti apa. Kita pilih teksnya, kemudian kita sentuh tanda centang. Nah, kita juga bisa memberi efek ya, efek tulisannya. Misalkan kalau seperti ini aja, teks akan keluar begitu aja, kurang manis dilihatnya. Kita bisa memberi efek saat teks tersebut mau keluar ataupun mau off ya. Kita bisa menambahkan di sini in animation. Jadi animasi saat teks itu baru dimulai, kita sentuh di menu in animation kanan. Misalkan Anda bisa milih-milih ya efeknya seperti apa. Kalau saya suka di fit ini. Nah, seperti itu efeknya. Kita bisa mengatur juga durasinya. Ya, seperti ini. Kemudian outnya seperti apa, kita kasih efek lagi, out animation. Misalkan dikasih slide right, jadi bergeser ke kanan. Nah, seperti ini. Kita juga bisa atur durasinya. Kalau sudah, kita sentuh tanda centang ya. Kemudian ini juga durasi teksnya kita bisa atur ya. Ini ada panduannya, durasi berapa detik, mau panjang juga boleh, mau pendek juga boleh, seperti ini. Oke, kalau sudah, saatnya untuk save atau menyimpan. Bagaimana caranya? Kita sentuh simbol seperti upload di sebelah kanan atas ini ya. Kemudian kita pilih resolusinya, terserah kita ya. Semakin ke atas ini semakin bagus, semakin halus ya, semakin bagus kualitasnya. Misalkan kita pilih HD 720 pixel ya. Kemudian itu resolusinya. Kemudian kualitasnya bisa kita atur dengan menggeser ke kanan ataupun ke kiri, tombol di bawahnya ini. Kalau ke kiri itu semakin rendah kualitasnya, kalau ke kanan itu semakin baik kualitasnya. Tetapi file juga akan semakin besar. Di bawah itu ada keterangan ya, kapasitas file yang berubah-ubah. Kalau saya standarnya untuk upload di YouTube itu biasanya saya setting 3 bitrate nya ya, 3 Mbps, kira-kira aja seperti ini. Ini dengan besaran file hasil dari ekspornya ini sebesar 16 MB. Kita save. Nah, sudah selesai, kita close, kita sentuh tanda silang di sebelah kiri atas.
Kemudian kita back aja, back lagi, kita lihat hasil videonya di galeri masing-masing ya. Kalau saya suka pakai galerinya Google ya. Kalau handphone pada umumnya biasanya sudah tersedia galeri yang lain, sama aja prinsipnya ya. Jadi nanti akan tersimpan di folder yang namanya export. Kita cari folder export. Nah, di sini ya. Sekian dulu tutorial sederhana membuat sebuah video ataupun mengedit sebuah video menggunakan aplikasi KineMaster. Nantikan tutorial saya berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika Anda menyukai video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.